Sebelum menonton video selanjutnya, pijit tombol subscribe, like, dan komen. Insya Allah jadi pahala dan kaya dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Indonesian Broadway Talent. Kami bersama dengan Gian, Saya Panji, Saya Pai BC. BJ, dan Faisal. Jadi alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa sekali di sini ya. Para penggiat musik di Kabupaten Garut. Tetapi tentunya karya-karyanya sangat luar biasa sekali ya. Ya, jadi di sini macam-macam ya. Ada yang pop, ada yang rock, ada tentunya kalau Faisal lebih condong ke rock progresif ya tentunya ya. Bisa ya, rock progresif ya. Baik. Jadi oke, sahabat semuanya ya. Jadi tujuan kita berkumpul di sini dengan berbagai macam-macam karakter orang yang sangat luar biasa sekali ini ya. Tentunya kita akan kupas tuntas ya, bagaimana sih cara membuat sebuah karya ya. Lalu kita nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah platform digital dan kita langsung di share ya, sehingga nanti ada pemasukan bagaimana bisa menjadi edit value untuk pribadinya dan keluarganya. Oke, kita mulai sekarang dari tentunya kita syariah Islam dari kanan dulu. Oke. Syariah Islam. Oke. Gian. Bagaimana sih kok bisa sampai terjun di dunia musik? Apakah memang hobi atau memang terpaksa atau kenapa? Kalau Gian sendiri sih awalnya dulu kan ikut-ikutan dulu gitu, maksudnya dari lingkungan, kebetulan dibentuk oleh lingkungan juga. Lingkungan Gian di rumah kan tetangga, saudara, semuanya musisi gitu. Nah dari situ kan Gian lihat sampai akhirnya pengen nyoba, akhirnya jadi ya bisa dikatakan mungkin jadi passion juga gitu sekarang gitu. Sampai akhirnya ya berminat atau misalnya berniat untuk bikin karya bla 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 sampai semoga ya harapannya bisa dapat benefit, profit juga tentunya, dan bisa diterima oleh khalayak luas. Amin. Itu harapannya. Nih ngomong-ngomong nih, ini ada turunan nggak dari orang tua atau dari babe atau dari ibu? Kalau turunan sih mungkin dari tetangga. Tetangga masa gitu. Maksudnya dia ini anak siapa? Enggak sih, paling kalau Astagfirullahaladzim. kan emang apa ya, suka musik cuma sekedar suka aja gitu, hobi, cuman nggak jadi pegiat seni gitu. Ya itu jadi kebentuknya mungkin dari lingkungan sih awalnya, gitu, dari lingkungan dulu sampai akhirnya bisa dikatakan ya passion aja gitu. Dari usia berapa tahun? Dari SMP udah seneng, cuma kalau awal-awal belajar ngeband itu SMA kelas 1. Tapi aja kalau jangan tanya umur. Apalagi lihat kata itu kan hanya angka gitu. Oke ya, betul. Itu kalau bikin sebuah karya lagu itu dari usia berapa? Karya lagu dari pas kuliah aja sih ya. Pas kuliah ya? Kuliah kan mungkin SMA progresnya masih tahap belajar ngeband ya, otomatis mungkin dari pergaulan akses referensi juga akhirnya mungkin mengenal karya tuh seperti ini, idenya seperti ini, dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya mencoba alhamdulillah ya udah sempat juga mengeluarkan single yaitu di band apa sendiri juga gitu. Masalah alhamdulillah banyak sekali ya ini Gian ini. Ini kalau Gian ini kan harusnya awaknya badan. Bukan namanya. Oke, sekarang ini kita ke Panji ya. Panji ini dia punya sebuah karya juga sekaligus produser, semua kayaknya ngebiayain pencipta lagu dan semua pokoknya dibabat habis lah ke Panji ya. Panji kenapa sampai terinspirasi kok bisa membuat sebuah lagu? Kalau saya sih mempelajari suatu
judul atau kalimat kanibal. Kanibal. Karena saya lebih suka ke yang serem-serem. Kanibal kenapa? Karena saya senang semua genre. Oh, genre. Kanibal. Iya, seperti nonton teh anu tatan itu dahareun ngeunah tahu. Nikah peteng. Padahal ieu mah musik kan ini. Nya kan termasuk perkara itu, tapi nya karena musik kan nanya oh tebak. Kalau hubungan sama Idi Amin apa itu? Idi Amin itu kalau Amin udah meninggal tukang adan. Sejenis mangka alok. Idi Amin kan kanibal tuh. Enggak, maksudnya saya segala jenis musik saya senang. Iya. Alhamdulillah saya senang karena entahlah mungkin karena dari kecil saya dari SD sudah senang seni ya, intinya musik. Dari SMP kebetulan saya lingkungan di Pasundan di Aupai. Di SMP dari Star SMA saya udah belajar vokal sama Aupai. Mungkin dari sana saya belajar mengembangkan segala macamnya bersama Aupai. Seperti itu. Wow. Saya Enggak diajar kurang tapi asal temayar gitu. ya setidaknya kan dulu masih ada setengkah. Iya. Benar. Belum ada. Karena diakumulasi we kurang. Dulu kan zaman setengkah. Beres. Lanjut Firman enggak? Terus, oke, Panji. Terus maksud dan tujuannya bermusik kalau Panji apa? Oke. Tujuan saya bermusik itu selain ke materi. Oke, saya materi kesampingkan. Cuma saya punya satu cita-cita tuh. Saya membuat satu musik itu ingin menjadi obat untuk orang lain. Ingin menjadi obat. Jadi di saat orang mendengarkan itu merasa nyaman. Apa yang dia pikir, kalau bahasa anak muda sekarang galau gabut. Jadi jangan digalaunya, jangan digabutnya. Dia mencoba keluar dari zona tersebut. Bagaimana? Apa ya terbilang? Ya dia bisa melepaskan segala hal yang menjadi beban mereka. Tapi musik sekarang banyak musik yang galau ya. Iya. Gak nyaman. Tapi membuat jadi orang jadi hopeless tuh. Ya justru saya lebih ke istilahnya saya punya sebuah karya lagu yang membuat seorang galau, tapi jangan diam di galaunya itu, tapi keluar dari galaunya itu. Kalau obat galau itu? Obat galau itu ya ada seperti bala-bala. Iya. Galau, benar bala-bala gitu. Ya. Jadi obat galau itu apa? Obat galau itu apa? Kalau buat saya obat galau itu apa ya? Jangan hanya berduduk diam di sana saja. Balsteng namanya itu. Apa? Bala-bala steng kah? Cangkir dong. Iya, spotek. Ya. Seperti itu. Benar-benar. Seperti itu. Kalau Giang obat galaunya itu adalah sholat tahajud. Ya. Ya. Amin. Sholat tobat sama sholat hajat. Yang penting sih buat saya apa yang saya lakukan itu menjadi dorongan ibadah dan mendapat nilai ibadah saya. Amin. Kirain jadi orang itikaf yuk. Insya Allah. Masa depan. Kan ada istilah galau, God always love and Oh. Oke, kita masuk ke The Legend tentunya. Semua sekawan sudah tahu tentunya pada Ufai. Ufai. Terlalu berat kalau legendnya lebih baik saya mah legend cangor gitu. Gimana Kak? Ya boleh. Tentang apa? Ya, tentunya tujuan bermusik itu apa? Apakah tetap untuk jadi individu utama di ekonomi atau tetap jualan bakso? Musik dulu ya. Ya. Simpel aja buat saya, musik itu buat saya itu komunikasi. Karena saya ambil quotes dari salah satu paman saya itu Anthony Kiedis, because the music is the great communication. Ini kan semua orang bisa komunikasi dengan musik. Ya kan? Yang tadi kita bilang galau-galau, komunikasi antara galau itu di all lirik menyampaikan tentang kegalauannya, komunikasi. Terwakili anak-anak yang sedang galau misalkan dengar lagu Depanji terobati dan langsung besoknya ngewaya ke Depanji sabar sih si Depanji bandalna main. Jadi komunikasi yang paling penting menurut saya di musik. Ya selain yang jelas tanpa jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban saya sebagai imam atau kepala keluarga di rumah gitu. Kalau bakso sih berjalan, sebetulnya
musik itu bukan sampingan, yang paling utama itu ya selain menggali kubur saya ya bukan paso deh gitu gitu. Sama juga, gitu sama juga. Ya. Nah itulah kurang lebih karena gitu tentang musik itu. Musik my passion gitu ya. Enggak, buat enggak saya ya? musik komunikasi. Oh, komunikasi dengan musik semua bisa komunikasi. Genre. Genre. Dengan rock misalkan alternatif ataupun pop kita komunikasi semua di situ. Pernah nggak Ufai ini membuat sebuah karya yang benar-benar itu karya tersebut benar-benar menggambarkan sebuah kenangan yang manis atau pahit? Karya personally karya sendiri ada beberapa. Saya ingat waktu itu pas lagi hit-hitnya si Corona, saya dengan Faisal bikin satu karya judulnya namanya kodenya Lirik Semesta. Oh. Nah, itu ya mungkin saya bukan mau bongkar di sini. Itu alhamdulillah saya yang bikin terus bersama Faisal di rumah. Dan banyak yang saya itu masih ada orang tua di situ terinspirasi dari kondisi kita yang sekarang ini. Kita nyinggung ke si pandemi sedikit. Karya yang satu itu banyak juga sih selain Lirik Semesta ada juga yang Lingkar Air Mata. Itu penggalannya ada nggak Lirik Semesta? Maksud dan tujuannya apa tuh? Nah, maksud dan tujuannya karena itu kan dulu lagi viralnya si pandemi itu. Itu semuanya liriknya kode sepi di sini semesta di mana kubah yang indah yang dulu kini tertumpah. Saat itu kan waktu itu kita nggak bisa haji, itu kubah yang indah itu. Terus ada beberapa penggalan lirik saya di situ, ada juga kemana penghuni dunia yang kini makin memerah. Kita kan semua berdarah-darah di situ menghadapi pandemi, dan hampir beberapa yang cover lagu itu semua musisi di Garut kayaknya pasti, termasuk Pipo juga, Raul, ini Panji, versi gitar pasti akustik. Itu buat saya itu karya yang sangat benar-benar menyentuh, dan itu komunikasi antara doho lirik sama isi situasi sekarang ini. Tapi kan sekarang pandemi udah mulai hilang ya. Ini udah di record belum? Ya kalau masalah rekod saya menunggu Pak Irfan. Benar, kalau kita kan bukan di sini masalah rekod. menunggu fluid dari Pak Irfan, Pak rekod yang itu. Ya di Facebook, di alhamdulillah banyak. Dom Suryo catat ya, Dom Suryo ya. Kita nanti ke Bandung nih. Ya itu. Luar biasa nih. Itu karya sendiri, yang itu karya sendiri. Ada juga beberapa karya yang saya bikin dengan band dulu sewaktu muda. Dapil 5, bukan Dapil 5, salahnya. Dapil 5, tapi sekarang kita break dulu karena pandemi dulu. Enggak, beberapa teman-temannya gitaris saya sedang membangun beberapa home theater di beberapa jalan tol banyak. Itu buat Dapil 5, salah nyebut saya Dapil 5 sebetulnya. Dapil 5 berkabar. Namanya Dapil 5 nih. Dapil 5. Salah Dapil 5, benar begitu. Ya itu. Jadi si Dapil 5 kita freeze dulu sebentar karena gitarisnya sedang membangun beberapa hotel di jalan-jalan tol pinggiran kota. Terus basisnya dia katanya mau bikin satu masterpiece tapi untuk bisa dikenal untuk semua orang. Nah, dan saya perlu juga diketahui karena saya ini sedang membangun satu struktur bikin grup dengan antara Mang LD dengan Raul, enggak, 3 kayak mirip The Police lah. Kalau nama judulnya udah ada, namanya The apa tuh? Nah itu yang jadi pertanyaan, nanti ada tergantung fluid dari Pak Irfan. Pak, The apa? Nanti kita organik gitu. The Bardem. Jadi LD Barbershop dengan Raul dan saya. Itu judul nama grupnya The kesananya belum tahu. Asli. Ya, betul. Oke, thank you ya Pak ya. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu nih. Beliau ini ya banyak sekali mengorbitkan beberapa para talent di Kabupaten Garut ini. Ya, inilah penggiat atau penggagas rumah
Filosofi Kompilasi. Faisal. Itu bukan penggagas bagaimana, itu hanya sekedar apa? Hobi yang memang yang seolah merasa terpanggil aja kan. Nah, dimana memang dalam kondisi sekarang ini ya dari sisi kreasi kalau memang ya kita nggak bisa saling support ya sama siapa lagi. Jadi memang seolah-olah untuk saya sendiri merasa panggilan batin untuk memang bisa mensupport ataupun memang di sini orientasinya ada visi misi, ada istilah dari Garut untuk Indonesia. Itu kan itu bukan hanya saya slogan dan semboyan saja, saya buktikan. Salah satunya dari kemarin proyek yang kedua Filosofi Kompilasi, saya ambil talent dari Surabaya. Dan termasuk juga saya bikin video klipnya di Malang, di Bromo, di area Gunung Bromo. Jadi memang mencoba realisasi dari kalimat dari Garut untuk Indonesia dari sisi seni. Ya saya buktikan dengan kerjasama dengan namanya Dance dari Surabaya, malahan sama teman-teman musisi di Garut juga saya dikenali juga. Alhamdulillah. Berarti kelihatan kita bisa kerjasama nih. Bisa. Jadi nanti dari rumah Filosofi Kompilasi tentunya ya dikumpulkan beberapa talent ya masuk ke Indonesia Broad Talent dan nanti kita masuk di Dobsreo. Jadi teman-teman semuanya, Dobsreo adalah perusahaan agregator ya. Ini baru tapi luar biasa ya. Sekarang sudah dari Sabang sampai Merauke sudah pegang berapa sih kok? 3.000, hampir 3.000 artis kita ini ya. Kita sudah kerjasama dengan Spotify ya, ingat ya Spotify ya. Jadi nanti teman-teman semuanya kalau pingin masukin ke lagu ke Spotify, tinggal download ya Dobsreo ya, masukin lagunya nanti tinggal submit. Jadi mudah ya. Nah, jadi itulah tujuan kita berkumpul di sini. Kita akan kumpulkan beberapa karya anak Garut ya. Sehingga bisa dari Garut untuk Indonesia. Sebelum menonton video selanjutnya, pijit tombol subscribe, like, dan komen. Insya Allah jadi pahala dan kaya dunia akhirat. Amin ya Allah. Oke guys, kembali lagi di sini dengan Fai BJ di Indonesia Broadway Talent Podcast. Terima kasih kalian Panji dan Kang usaha ya. Dibalik. Iya. Ini dari rumah FK. Kembali lagi yang tadi udah. Dan pertanyaan saya yang paling penting ini sebetulnya ke owner di sini, ke Kang Irfan. Dan saya juga punya pertanyaan. Allah. Ya dari semua bertanya. Jadi Jadi orang saya ngebuknya keopatan. ada lagi bos di sini. Sekarang maksudnya saya Pak. Silakan. Ya. Baik Bapak. Pertama membentuk Indonesian Broadway itu dari kapan? Dan memang talent-talent yang sudah terbentuk itu pertanyaan seperti apa? Jadi dasarnya dibentuk Indonesian Broadway Talent ini karena kita melihat dari tingkat kekhawatiran ya, kekhawatiran bahwa sekarang banyak musisi-musisi, tapi dia sangat bangga sekali dia menyanyikan lagu karya orang lain. Betul. Nah, tapi nilai tambah buat dia sendiri sebenarnya itu bisa dibilang ya itu zero. Gitu. Nah, zero. Tapi kita membentuk Indonesian Broadway Talent ya kebetulan kita sudah satu badan dengan Dobsreo ya kerjasama. Jadi nanti kita bisa kalau kita punya karya nih, ya itu bisa langsung secara gratis bisa Gratis ya? Gratis sekali. Gratis ya. Mungkin gratis. teman-teman yang di sana mungkin nggak tahu apa itu Dobsreo itu. Bisa dijelaskan juga. Jadi Dobsreo itu adalah perusahaan agregator ya. Dia baru berdiri hanya dalam kurun waktu beberapa tahun ya. 1 tahunan lah. Tapi alhamdulillah luar biasa dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah Baru dah. Begini, sorry saya kasih lihat sebentar. Itu historinya gimana? Tiba-tiba bisa si Dobsreo kok bisa digiring ke sini? Oh,
Jadi kebetulan si ownernya Dobster ini adalah adik saya sendiri. Dia sudah saya anggap adik sendiri. Kebetulan saya satu perusahaan. Waktu saya kerja di Sulawesi, Morowali ya. Itu namanya Irsan ya. San, ini calon San Dobster nih ya. Jadi Dobster ini didirikan bersama dengan Doni. Doni kebetulan orang Kadungora sebenarnya ini. Garut asli. Asgar gitu. Doni. Garut asli. Terus? Iya, jualan burayot sih. Bukan Ngora. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin bisa dilihat channelnya ya. Kemarin kita sudah ada podcast dengan Dobster. Kebetulan Insan diundang juga di sini dengan Doni ya. Jadi bisa dilihat nanti sama teman-teman ya. Silakan buka channel Indonesian Broadway Talent. Di situ ada yang namanya with Dobster. Ya, Udah saya mau udah nonton. Udah. Nah, nanyakeun ya tuh. Nggak tahu kalau itu tuh ada teman saya yang jarang nonton teh. Di tukang cukur di sana barbershop, nggak tahu. Kalau saya mah pasti nonton. Isau udah nonton belum? Udah deh. Oh, udah. Saya sudah nonton terus sudah subscribe. Ini wajib subscribe ke sebelah mana nih? Guys, udah subscribe ya. Coba. Terus lanjut Kang Ipan, ada pertanyaan dari Gian buat Kang Ipan. Tadi bisik-bisik ke belakang. Sorry. Ini bukan gimmick loh. Sorry ya, Kang Ipan, ini bukan gimmick. Tiba-tiba kalau musisi kan begitu. Ada tiba-tiba mindset di sini. Kurang kayak ide. Lah, tapi sorry posisinya saya dudukin di sini. Gian gimana? Iya, kalau Indonesian Broadway Talent ini progresnya misalnya ke depannya apakah talent-talent musisi Garutnya akan diorbitkan tulisan dengan Dobster juga atau misalkan seperti apa gitu ke depannya? Tentunya kalau untuk diorbitkan ya, itu kalau Dobster sebenarnya dari Sabang sampai Merauke sekarang kita sudah pegang hampir 3.000 artis ya. Jadi itu semua boleh masuk ke Dobster. Caranya gampang. Ya tinggal nanti download di Play Store ya, ada Dobster. Nanti masukin lagunya. Tinggal submit aja. Haratis asli haratis. Dobster guys. Dobster ya, Dobster gitu. Jadi itu boleh terbuka sama siapa dia. Tapi tentunya itu kan kalau ketika masuk ke situ itu adalah sebuah awal perjuangan. Balik lagi ke kita. Memang sih ada kelebihannya yang di Dobster apabila dipegang langsung sama Dobster dan Indonesian Broadway Talent itu bisa dibikin nanti editorial. Jadi nanti bisa masuk di playlist. Nah itu kan lebih menguntungkannya di situ. Beda dengan yang perusahaan-perusahahan agregator lainnya ya. Jadi Dobster ini adalah Dobster ini udah kerjasama dengan Spotify. Jadi nanti silakan kalau teman-teman punya karya ya punya sabit aja nanti silakan bergabung di Indonesian Broadway Talent nanti kita antar ke Dobster yang di Bandung ya. Oke. Pertanyaan berikutnya sorry Kang, kalau misalkan ini si Indonesian Broadway Talent ini ada target nggak misalkan 6 bulan ke depan gitu dari sisi owner, dari sisi pergerakan dari Indonesian Broadway ini dari apa maksudnya merangkul teman-teman musisi gimana gitu, misalkan 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan target dari Indonesian Broadway ini gimana gitu? Target ketika kalau misal kita sudah dibuka nanti dari data udah dibuka atau belum ya sekarang peraturan pemerintah informasinya sudah ya segala peraturan bla 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 nya gitu. Yang jelas secara akses secara kreasi informasi yang saya dapat sendiri emang sudah mulai konser musik sudah normal. Konser musik udah bisa ya? Kalau di software saya juga lihat seperti itu. Itu udah diperbolehkan. Berarti bukan hoax ya? Bukan hoax ya? Bukan hoax ya. Jadi target nanti ke depannya ya, seperti yang barusan sekarang tadi lihat ya, kita rencana ke depannya ini bahwa di Bumi Cafe, ini kan di Indonesian Broadway Talent ini di luarnya ini ya, teman-teman semuanya, ada Bumi Cafe Live and Music. Nanti di situ kita akan kumpulkan dengan para musisi yang ada di Kabupaten Garut, juga boleh Tasik, Ciamis, Pangandaran berkumpul di sini. Apabila berniat ingin bergabung dengan Indonesian Broadway Talent dan Dobster ya, nanti bisa bergabung ke sini, daftar silakan. Ya, jadi targetnya ini nanti kita akan coba nyari orang-orang mana sih yang bisa diambil untuk dipromo sama kita langsung. Ada yang bisa masuk sendiri, tetapi ada juga yang dipegang sama kita.
tentunya itu perlu kerja keras teman-teman Jelas. semuanya. Yang jelas karya original ya. Karya original, tidak boleh plagiat ya. Kang Irfan berapa karya yang bisa regis ke Dub Stereo? Sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin saya baru 13 ya. Nah, silakan masuk aja nanti Masuk ke ya. di Doxeo ya. Panji ada pertanyaan buat mumpung Kang Irfan ini ker di tengah-tengah. Nasi goreng udah. Mengenai mulai. Tentang apa? Ini yang jelas kita di koridor musik Ya, dulu. ya. Di koridor musik. Harapan Kang Irfan pribadi nih untuk para musisi atau seniman garut itu seperti apa? Oh, jadi begini. Jadi kebetulan kita kan sudah Pak Jokowi ini luar biasa sekali ya dengan para jajaran kementerian-kementeriannya. Tanggal 30 Maret 2021 dia mensahkan ya peraturan presiden ya nomor 56. Jadi semua cipta karya lagu itu akan dihargai dan akan dijaga ketat. Ya, akan dijaga ketat. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, Pak Sandiaga Uno, terima kasih ya. Dan jajaran kementeriannya luar biasa. Terima kasih. Sekarang para musisi sangat dihargai sama beliau-beliau ya. Betul sebenarnya. Terus mungkin saya sudah habis nih semua perkataan karena ini konten. Kan balik deh kan dia. Kang Irfan. Kang Irfan udah kita bully abis-abisan di sini. Enggak kan dia, abi kan dia. Saya Irfan. Oke, kita selanjutnya Faisa yang kita tunggu-tunggu. Gimana Sal? Kabarnya Sal? Alhamdulillah. Sal. Jadi gimana ceritanya terkait dengan rumah filosofi kompilasi ini? Tujuannya apa sih dibentuk filosofi kompilasi ini? Dibentuknya rumah FK atau filosofi kompilasinya? Oh, rumah FK sama FK itu kan filosofi kompilasi. Nah, di sini kalau secara nama, kalau filosofi kompilasi mungkin lebih apa ya? Lebih ke produk. Kalau secara rumah FK di sini kan kita di sini ada tempat studionya, recordingnya, gitu kan. Jadi memang secara produk kita lebih fokusnya di FK filosofi kompilasi, tapi kalau secara produksi ataupun memang secara orang mengetahui global industrinya mungkin harapannya ada di rumah FK sendiri. Yang lain harapan ke FK. Di filosofi kompilasi berarti kita ini mundur 4 tahun ke belakang. Ayo mundur. Mundur. 2017. Flashback. Dari 2017 sebelum nama filosofi kompilasi terbentuk itu kita itu ada ide bikin tribute 2019 yang memang ketika itu kondisi teman-teman musisi di Garut dengan kesibukannya si band ini, project ini, si band maksudnya mungkin secara komunikasi masing-masing lah, tapi ketika ada ide gagasan itu satu titik pertemuan silaturahmi teman-teman yang lain. Nah, itu tanggal 26 September kalau nggak salah. Lokasinya ada di atas ya. Bikin tribute 2019. Nah, setelah 1 minggu 2 minggu dari sana ada gagasan gimana kalau memang event ini berlanjut, tapi di sisi lain bagaimana caranya si talent ini itu mempunyai karya lagu, karena memang ketika itu ya yang tadi jadi masing-masing talent atau masing-masing band dengan kesibukannya masing-masing ya, tapi dengan caranya ketika 1 minggu setelah itu saya berpikir gimana caranya si band ini mempunyai minimalnya masterpiece untuk dia sendiri. Terbentuklah namanya si filosofi kompilasi, dan namanya filosofi kompilasi ini memang sesuai istiharanya Kita remuk dulu. Apa sih yang jadi tepatnya? istiaroh lah ya. Jadi bisa filosofi kompilasi. Jadi istiaroh terus ngimpi gitu. Gimana ya? Ya, suddenly itu mah tiba-tiba kita mungkin beberapa kata kita combine, tapi ya saya sama Faisal berpikir mana yang paling ya, benar-benar cakep nih bisa jadi
filosofi kompilasi terus jadi FK. Nah kemudian setelah itu ada event, salah satu event kita bikin drum fest. Dia lagi prepare untuk bikin studio yang sekarang. Dan di situ juga suddenly kita pikir apa nih namanya, namanya apa? Kita bikin rumah FK. Dan dari situ tercetus rumah FK 2018 ya di situ. Kenapa namanya filosofi? Di sini pertama karena filosofi itu berasal dasarnya karena kita suka filsafat. Filsafat itu kan masing-masing sadar tidak sadar orang dalam satu detik dan satu napas dia berfilsafat minimal dengan dirinya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Nah, keduanya kalau dia sadar harusnya secara filsafat dia harus banyak ya bersyukur ini. Bersyukur dalam hal semua yang Allah SWT berikan dari dia bangun tidur sampai dia terlelap tidur, semua sudah ada filsafatnya dari setiap masing-masing. Kenapa kompilasi? Kompilasi di sini kita berpikir ini akan jadi global. Kompilasi baik itu dari segi musik, seni rupa, seni tari, jadi nggak tersatu fokus satu bidang ataupun dari satu seni. Saya berharap ketika waktu itu memang adanya kalimat kompilasi ini memang secara globalnya semua kreasi yang memang ada di Garut ini saya bisa mencoba mewadahi. Jadi nggak hanya band, nggak hanya musisi aja, jadi itu kita. Itu ada harapan besar semua yang berbau dengan seni kita bisa berkompilasi. Selain band sudah masuk ke filosofi kompilasi. Saya pernah mencoba musikalisasi drama, tapi mungkin secara modernisasi sekarang orang-orang mungkin sedikit tabu ketika memang dia mau berpuisi. Ya. Hanya orang masih ada kalangan orang tertentu pernah mencoba, tapi memang secara responnya kurang. Tapi tidak ada salahnya kan kalau secara kita mencoba dalam hal kreasi, mengeksplor, tidak hanya terfokus dalam satu seni gitu. Jadi gimana caranya dari seni musik kita bisa berkolaborasi, misalkan ya yang tadi drama musikalisasi. Berarti kalau gitu jadi nyambung sama Indonesian Broadway ya. Jadi nanti kedepannya Indonesia menuju Broadway. Oh, ya. Pas ya. Semoga nanti ada talent ya, yang calon pemain sirkus Bertek serius ya. Saya iya. Tiba-tiba tadi omongan juga di mana? Itu balik lagi ke tadi, itu kombinasi dari situ. Oh, tiba-tiba ada jadi di sini bisa menyambung dari obrolan mereka barusan. Filosofi kompilasi itu bergabung untuk menjadi satu. Kita kan dari beberapa genre kita tampung di ada rock, ada hujan, ada padi, semuanya all segmen, all genre kita bisa tampung. Alhamdulillah, Dendro akhirnya diterima di filosofi kompilasi. Jadi bisa bagi-bagi konten. sering profit. Abige sebagai putra daerah gitu, sebagai putra daerah yang memang asli Garut. Emang putra daerah? Putra bapakna lah. Abige mau dari budak sahai. Budak sahai kita udah. Ya, umumnya bangga gitu lah. Maksudnya resep support gitulah. Support gitu ke teman-teman gitu, teman-teman juga sama. Umumnya lebih ke bebelaan balik ke Garut. Ngumpul ngariung itu teman-teman seniman kita. Abi ningali teh na Facebook lah FK teh. Orang kita apa sih kisah ada? Penyanyi lah. Awal unggul sama unggul ya. Tapi Faisal udah kenalan sama Faisal? Udah tukeran nomor WA, janjian di mana? Kita tukeran nomor WA kan? Gitu ya. Maksudnya di sini saya juga mengenal Deden dari dulu. Kebetulan juga waktu dulu saya pernah menyanyi dia. Pernah sekali waktu acara
Indra beliau menjabat di sini. Dan ini juga memang seiring waktu ya kan Dede juga salah satu produk yang memang jargon kita dari Garut untuk Indonesia. Bukti kan beliau sedang melangsung di Jakarta, udah kemana-kemana dari segi sudah jelas kualitas kotanya kayak gimana, udah tahu udah tulis. Sekarang kan dia terjun di dunia akting. Itu kan maksudnya ada kebanggaan sendiri ketika memang balik lagi ke si jargon dari Garut untuk Indonesia itu. Ya ini salah satu. Amin. Tepuk tangan buat Dede. Dede. Udah pernah kan kalau sampai akhirnya gitu kan. Sublet ya. Dance rock sama rumah FK sama Dava 5 sama yang Rapi Plan sama The Panji. Ini mungkin podcast yang paling ramai kayaknya. Podcast sebenarnya. Ini ramai bocor. Soalnya nggak mungkin kan teman-teman yang lain kita bisa yang tadi itu betul bukan gimmick. Itu seketika kita memang ada ide tek. Jadi Kang Evan yang jadi objek Penderita. Jadi nanti kedepannya juga Bray ya, kita insya Allah nanti kedepannya ini kita bisa membawakan karya di sini di Bumi Cafe Live Musik ya, Bumi Cafe Live Musik ya, Bumi Cafe nanti bisa live streaming, kita bisa seluruh dari Sabang sampai Merauke bisa nonton juga, jadi mantap. Jadi tapi khusus lagunya karya-karya ya, karya anak bangsa, karya Kabupaten Garut tentunya luar biasa. Oke, Bray. Kita gimana kalau kita coba sekarang ya? Ada tentunya ada sebuah karya yang mungkin bisa ada satu yang sangat menyentuh di dalam hati, yang paling dalam. karya sendiri. Karya sendiri dong. Kalau dari secara evaluasi itu saya pribadi, ya yang tadi, yang secara komposisi saya bikin nada instrumen lah. Ketika itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jam 9 malam ya, saya datang ke rumah, sengaja bawa gitar. Jadi memang ketika Bulan puasanya? enggak, bukan Februari kalau nggak salah. Februari, udah corona. Menjelang corona lagi Maret berarti, Maret awal. Iya, jam 9 malam di rumah kan sebelumnya bikin ya biasa lagi gitar biasa. Tiba-tiba ada nada kayaknya ini enak bikin lagu gitu. Ya ketika itu nggak pikir lama-lama, ya cari yang bisa dalam hal akar lah, bikin lirik yang memang seolah-olah ini bisa dapat soulnya gitu, dari segi nada, dinamika maupun lirik. Akhirnya saya datang ke rumah Dede. Ketika itu backsound banyak ya. banyak. Ada yang rumah wadah, ada. Benar. Tapi kita cuek aja bikin. Karena itu kan, kalau karya, ini jangan sampai si bagi karya tadi kan. Jangan sampai kalau di kepala ini punya ide, juga nggak dimintain. Dan terjadilah satu karya. Pipo pernah juga lagu itu. Nah ini satu, ini saya maunya dance kan, ada sini itu wajib. Ya, hampir 2.000 orang yang mau itu ya, benar di Facebooknya Rumah Ipa, di IG-nya. Tapi saya salah yang paling keren Pipo. Masalahnya orang yang pertama ketika saya kirim dia track gitarnya, cuma dia yang beda nada. Dia bikin nada sendiri. Gimana kalau kita suruh nyanyi? Sebelum menonton video selanjutnya, pijit tombol subscribe, like, dan komen. Insya Allah jadi pahala dan kaya dunia akhirat. Amin ya Allah. Inilah Lirik Semesta bersama Rumah FK with Pipo.
Vivo nih. Dari anak baru, San. Dok Sreo, mudah-mudahan bisa berkenan ya San. Ini Lini Semesta. Lini Semesta, Rumah MK. Oke Bray, itulah Lini Semesta ya. Lagunya sangat menyentuh sekali. Semoga dengan lagu ini bisa membawa pesan yang secara universal kata 5WJ tadi di awal. Tentunya dengan Lini Semesta ini kita tahu bahwa bumi ini lagi sakit. Ya, kita sebagai makhluk yang paling hina di muka bumi ini, ya sepatutnya kita harus selalu bersyukur, ya sering introspeksi diri dan terus belajar biar menjadi pribadi baru, pribadi maju. Jadi itulah Lini Semesta bersama Rumah FK, bersama teman-teman yang luar biasa sekali. Saya Irfan Praja dari Indonesian Perfect Talent Podcast. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.